Ngomongin film dengan latar sejarah mungkin punya pasar penikmat yang segmented. Terlepas itu semua, aku cuma mau menawarkan kawan-kawan buat nonton film satu ini. Sisi gelap Korea Selatan yang dihadirkan dalam sebuah film yang syarat akan pesan moral yang sangat kuat. Kalau kalian saat ini lagi benar-benar mengagumi budaya popnya Korea Selatan, ada baiknya tahu juga sama sejarah kelamnya. Pemberontakan yang terjadi di Gwangju yang dikemas dalam film yang bakal kuulas ini. Welcome to Count Review, ini dia review singkat film A Taxi Driver. Oh ya, aku juga mau ngajak kalian untuk nonton film-film TVN Movies dan Celestial Movies di Klik Film. Terserah filmnya apa aja. Cek aja di aplikasi Klik Film ya. Pilihan filmnya banyak banget di sana. Saranku coba salah satunya nonton film ini, A Taxi Driver. Link download app-nya cek di kolom deskripsi. Film ini mengambil sudut pandang dari seorang pengemudi taksi bernama Kim Man-sub yang diperankan Song Kang-ho yang mengantarkan wartawan asal Jerman bernama Peter yang diperankan Thomas Kretschmann ke Gwangju demi mendapatkan uang untuk membayar tunggakan sewa rumahnya. Tapi siapa sangka dalam waktu yang singkat namanya akhirnya tercatat sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah Korea Selatan pada saat itu. Apa yang akhirnya membuat film A Taxi Driver ini layak diapresiasi tinggi? Mengingat ini cuma film sejarah, ini yang rasanya patut dibenahi sebagai penikmat film luar, khususnya film-film Korea. Film ini gak sebatas menjabarkan sejarah kelam Korea, tapi ada bobot cerita yang susah membohongi diri kalau film ini begitu menyayat hati. Mengangkat kisah Gwangju Uprising di tahun 80-an. Yang cukup banyak versi ceritanya dan semua mengakui pembenaran cerita sejarah tersebut. Termasuk film ini adalah kisah nyata yang menyakitkan. Latar konflik cerita A Taxi Driver ini sangat jelas, bahkan mudah dicerna bagi orang yang awam sekalipun sama sejarah kelam Korea Selatan. Seperti penggambaran di masa kekuasaan Chun Do-an, jenderal militer Korea, kemudian politik panas Korea pada saat itu. Dari tangan dingin sutradara Jang Hoon, gaya penyutradaraan khasnya benar-benar ngasih nyawa di film ini. A Taxi Driver bukan terlihat sebatas drama history belaka, tapi ibarat time machine yang membawa penontonnya bergelut dengan tragedi film ini. Coba nonton juga film dia sebelum film ini, ada The Frontline, itu film tahun 2011. Itu juga film sejarah, juga sama bagusnya. Dua lead actor film ini sangat kuapresiasi. Yang pertama Song Kang-ho. Sejak di film Memories of Murder sampai terakhir di Parasite, ini salah satu aktor Korea Selatan yang gak perlu diragukan lagi kredibilitasnya sebagai aktor senior. Film A Taxi Driver juga salah satu film terbaiknya. Laki banget sih ini orang, dapat film bagus terus. Aktor berikutnya ada Thomas Kretschmann. Perannya sebagai wartawan Jerman bernama Eugen Hinspito. Jadi salah dua yang ngasih pengaruh sama kesuksesan film ini. Bahkan karakter ini juga turut ikut mencuri perhatianku apalagi pas epilog filmnya. Kenapa akhirnya banyak orang-orang mengakui film ini sebegitu bagusnya? Beberapa poin yang perlu kujabarkan ulang. Bagaimana cara film ini menggambarkan betapa ironinya peran para protagonisnya. Kemudian tanpa embel-embel tata produksi yang bergaya mahal, film ini tetap ngasih suguhan cerita dengan visual yang apik. Kesan lawas yang benar-benar digambarkan dengan sangat baik. Dan yang paling terpenting bagaimana A Taxi Driver menggambarkan kisah nyata Gwangju Uprising pada saat itu. Sekali lagi, aku mau ngajak kawan-kawan semua buat nonton film-film TVN Movies dan Celestial Movies di Klik Film. Salah satunya film A Taxi Driver ini atau film Rampant yang baru saja kuulas kemarin. Download app-nya di Google Play Store atau App Store. Tonton nyantai di mana aja, kapan aja, dari gadget atau web browser kalian. Dengan biaya berlangganan sangat murah, bahkan lebih murah dari yang lain. So, tunggu apa lagi? Silahkan ditonton. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.